Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas untuk materi dari sistem, yaitu Quali Function Deployment or Embedded System Project. Nah, Quali Function Deployment ini tujuannya adalah kita mengetahui supaya apa yang kita desain ini dapat sasaran dengan apa yang diperlukan oleh user. Dalam apa yang disampaikan oleh Caroline Marlan, yaitu Managing Director dari Guardian Group, apa yang tidak kamu dengarkan itu dan listen you dan sell anything. Ya, kamu harus mengetahui satu informasi yang didapatkan oleh user, supaya kamu tahu apa yang bisa kamu jual. Kalau tidak mau mendengarkan sesuatu masukan, maka kamu tidak akan bisa menjual apapun. Caroline. Untuk asal mulanya QFD diawali oleh Profesor Joji Atau itu 1966, dilanjutkan oleh Panasonic Corporation Matsushita 1969, 1972 dimasukkan oleh Mitsubishi Heavy Industry, kemudian dilanjutkan 1974 dilakukan oleh Toyota, 1978 Akau ini menerbitkan buku mengenai PFD, kemudian didistribusikan oleh US atau Amerika dengan menggunakan ASI dan Ford, yang kemudian diterapkan di tahun 1987 oleh Jerman. Nah, GFD ini merupakan perencanaan dan pengembangan dari quality function dan product according to customer expectation. Jadi kita mengembangkan sesuatu produk atau kita mengembangkan satu fungsi yang sesuai dengan ekspektasi dari user. Ada 3 kata kalau kita bagi, ada quality, function, and deployment. Yang dimaksud dengan quality itu meliputi dari baik fiturnya, atributnya, kualitasnya. Jadi mengenai momen-momen yang diperlukan. Dengan function itu mulai dari mechanicity atau activity, dengan deployment itu bisa mulai dari diskusi, melakukan development atau pengembangan atau evolution atau perkembangan yang lebih lanjut atau perubahannya. Dalam bahasa Jepangnya, quali disebut sebagai in situ, function kino, deployment sebagai tenkai. Apa sih sebenarnya fungsi dari quali function deployment atau itu suatu filosofis pekerjaan atau bagaimana suatu pekerjaan dimodelkan atau working style. Kemudian bagaimana kita mendapatkan kepuasan secara maksimum. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan kemampuan dari pekerja yang ada atau kita memanfaatkan komponen yang ada untuk mendapatkan tujuan kita atau mendapatkan hasil akhir yang kita inginkan. Nah, terus yang keempat adalah bagaimana sih kita menerjemahkan apa keinginan dari user jadi produk yang benar-benar memang diinginkan oleh user. Yang kelima adalah mengembangkan satu produk berdasarkan dari kebutuhan dari user. Nah, di sini adalah bagaimana sih kualitas manajemen itu. Jadi kita mendapatkan satu piranti yang memang cukupkan untuk membicarakan percakapan atau penghubungan dari masing-masing grup. Nah, kemudian untuk pengembangan
atau pengintegrasian suatu produk dan melanjutkan dari apa yang sudah dikembangkan atau apa yang sudah ada nonton kalau film engineering. Jadi kita mengembangkan apa yang sudah ada atau teknologi yang sudah ada. KFD dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bagaimana analisa marketnya, market analysis. Kemudian yang kedua adalah identifikasi key faktor, identifikasi faktornya. Kemudian yang ketiga adalah translasi dari key faktor dan karakteristik, sama dari key faktor dan proses karakteristik. Yang keempat adalah bagaimana kita menilai barang kita dengan kompetitor, explanation of competitor capability. Tahap-tahapan untuk PFG yang pertama adalah product planning, yaitu kita buat dulu di house quality-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah product design, itu kita bagi bagian-bagiannya, part deployment. Kemudian proses design, kita merancang satu proses. Yang terakhir adalah production design, yaitu bagaimana kita merancang satu produksi terhadap satu produk yang kita akan buat. Nah, ada 6 area. Jadi kalau kita membuat house quality-nya secara umum, maka di bagian yang ke-6 adalah kita melakukan interaksi dari hubungan baik product certification dan fiturnya. Kemudian ada yang bagian pertama adalah apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, yang kedua ini adalah bobot yang dinilai dari kebutuhan customer tadi. Yang keempat, ini adalah penilaian secara keseluruhan yang mengkaitkan dari kebutuhan kita, kemudian kita bandingkan terhadap kebutuhan pasar. Yang kelima juga karena kita membandingkan dari masing-masing fitur tersebut dan yang di tengah ini adalah relasi dari masing-masing kebutuhan user maupun lebih jelasnya Excel-nya. Ini adalah salah satu contoh untuk KFD dari pengembangan satu alat. Nah, dari KFD ini yang pertama adalah kita buat adalah house-nya dulu. Yang kita buat, nanti ada 9 komponen kita pakai, tapi ada 8 komponen utama yang kita tawarkan. Itu SBC, single board, kemudian panel surya, sensor, jarak menggunakan laser, kemudian ada web server, PVC, database, sistem kontrol dan telemetri. Nah, kemudian bagaimana sih kita mengisi kotak-kotak yang ada di atau kita mengisi hubungan dari rumah atau atap rumah dari KFD tadi. Kalau kita mau mengisi, kita dapat melihat dari korelasi yang di sebelah kiri atas. Sehingga ada 3 macam korelasi, yaitu positif apabila dia saling support, negatif apabila dia saling mematikan atau tidak saling support. Kemudian kalau tidak ada korelasi, maka kita dapat mengisinya dengan kosong, jadi tidak ada plus atau minus. Sebagai contoh, di sini kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat, kita dapat menghubungkan antara
SBC positif dengan panel surya. Ternyata kalau kita lihat, ternyata SBC membutuhkan sumber daya, yaitu yang disupport oleh panel surya. Sehingga dengan kata lain, antara panel surya dan SBC, dia memiliki hubungan positif. Kemudian yang kedua adalah sensor jarak dengan panel surya. Untuk pemakaian sensor jarak juga, dia membutuhkan satu energi, maka kalau dihubungkan dengan panel surya, dia memiliki hubungan yang positif. Nah, sensor jarak ini kemudian kita gunakan untuk di SBC, sehingga kita menghubungkan antara SBC dengan sensor jarak laser. Dari hubungan ini, karena di sini kita gunakan untuk SBC, maka kita dapat simpulkan sebagai plus, karena memang ada korelasinya. Kemudian hubungan dengan web server. Kita bandingkan web server dengan sensor jarak. Sensor jarak tidak membutuhkan web server. Karena apa? Sensor jarak merupakan satu sensor yang kita baca. Sehingga tidak ada hubungannya. Maka di sini diisi dengan kosong. Kita bandingkan lagi. Web server untuk dapat bekerja, dia membutuhkan energi sehingga dia mengisi dengan panel surya. Jadi energinya disupport oleh panel surya. Sehingga ada korelasinya. Sama halnya dengan SBC. Agar dapat ditampilkan data seperti kirimkan atau kita pantau untuk melihat, maka dia membutuhkan web server. Maka ada korelasinya antara web server dengan SBC. Ada korelasinya. Ini adalah PVC. PVC dengan web server tidak ada hubungannya, atau tidak ada korelasinya, karena web server tidak membutuhkan PVC. Jadi kalau kita pakai sensor jarak, dia membutuhkan satu PVC untuk adaptasi dari pembacaan sensornya, sehingga PVC digunakan untuk pembacaan sensor lasernya. Kalau dibandingkan dengan panel surya, PVC tidak membutuhkan energi, sehingga tidak ada korelasi. Apalagi dengan SBC, maka sama sekali tidak ada korelasinya, karena SBC tidak membutuhkan dari PVC. Kita bandingkan lagi dengan fitur yang kita sediakan adalah database. Database yang kita buat, kita bandingkan dengan PVC, sama sekali tidak ada. Kemudian kita bandingkan dengan web server, tentulah karena di sini web server supporting terhadap database, maka dia ada korelasinya. Sensor jarak dengan database, iya, karena apa? Yang kita rekam adalah pembacaan dari sensor jarak. Database dibandingkan dengan panel surya, maka di sini akan kelihatan bahwa database tidak membutuhkan energi. Kenapa? Dia hanya penyimpan data, maka tidak ada korelasinya sama sekali. Kita bandingkan antara database dengan SBC. Ya, dia mau ada korelasinya, karena semua data yang diterima oleh SBC akan disimpan ke database, sehingga korelasinya adalah positif. Dan seterusnya. Baik sistem kontrol temperatur, terpusat, SKT, ataupun baterainya. Itu kita bandingkan antar per fiturnya. Nah, yang unik di sini adalah kita melihat masing-masing fitur ini merupakan pengembangan dari sistem yang telah ada, atau memang kita malah hilangkan, kita decrease, atau kita jadi peningkatan improvementnya bukan decrease. Jadi peningkatan improvementnya adalah minimal, jadi tidak terlalu banyak improvement yang terjadi, atau kita memberikan maksimal, atau memang hanya sesuai dengan targetnya saja atau keinginan pasarnya saja.
Itu kita dapat lihat di sebelah kiri ini, direction improvement, dengan simbol bahwa maximus adalah segitiga berwarna hitam menghadap ke atas. Target adalah jajaran genjang warna putih. Minimize ini pengembangan yang sedikit atau minim tidak terlalu berarti, yaitu disimbolkan dengan segitiga hitam terbalik. Pemanfaatannya dapat kita lihat di sini. Pemakaian SBC ini adalah sesuai dengan keinginan pasar, yaitu target. Panel surya juga sama. Sensor jarak laser juga sama. Web server juga punya target. PVD juga target. Improvementnya di mana? Maximus adalah adanya penambahan sistem database. Yang berikutnya lagi adalah kita memanfaatkan sistem kontrol terpadu atau terpusat. Yang sama sekali kita lakukan improvement namun tidak terlalu signifikan adalah penambahan fitur baterai. Jadi pemanfaatnya adalah minimas. Oke, ini sudah dapat di. Kemudian dari masing-masing fitur tadi kita lihat lagi adalah kekuatan dari masing-masing fitur, korelasinya terhadap kebutuhan pasar. Strong dengan warna lingkaran berwarna hitam, kalau sedang berwarna putih, weak berwarna putih dengan segitiga terbalik. Apa yang perlu kita bandingkan? Yaitu yang kita bandingkan adalah kebutuhan dari masing-masing komponen yang ada dengan keinginan usernya. Contoh yang di sini yang diinginkan oleh user adalah mudah digunakan, biaya murah, robust, akurat, continue, penyerapan datanya, presisi, compact, dan seterusnya. Kita upgradable. Jadi dapat dipakai di mana aja, dapat kita naikkan levelnya. Nah, kita lihat di sini. Kita bandingkan antara mudah digunakan dengan SBC. Apakah SBC yang digunakan adalah mudah digunakan? Iya. Panel surya sedang. Sensor jarak juga sedang. Kemudian web server ya sangat kuat. PVC, apalagi PVC. Database ya. Sistem kontrol terpusat ya. Baterai ya. Biaya murah SBC tentu kalau dibandingkan relatif tidak murah. Panel surya sangat murah. Ya, kemudian sensor jarak, ini yang sangat murah ini jaraknya, yang warna hitam. Kemudian web server, ya belum tentu. PVC ya murah. Database belum tentu murah. Kemudian kontrol terpusat, ya sama, belum tentu murah. Baterai juga apalagi. Dan seterusnya. Jadi kita bandingkan dengan keinginan user per masing-masing komponen. Apakah nanti SBC-nya robust? Ya lumayan. Yang harapan bahwa nanti adalah SBC-nya bisa robust. Panel surya apakah robust? Ya, ini paling strong. Kemudian sensor jaraknya bagaimana? Kita bandingkan belum tentu robust, tapi ya sedengan lah. Kemudian untuk fitur web server, insya Allah robust. PVC dan tidak terlalu robust. Database robust. SKT sistem kontrol terpusat robust. Baterai belum tentu robust dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menilai masing-masing dari kebutuhan dari user
terhadap fitur-fitur yang ada. Nah, di sini kalau kita lihat, maka ada pembobotan. Berapa persen sih persentase dari pembobotan tadi? Sehingga kalau kita lihat pembobotan yang ada, kita dapat menilainya dengan customer important atau kebutuhan dari customer. Jadi kita dapat menilai apakah si kebutuhan ini atau skala kebutuhan terhadap customer dengan nilai maksimum relationship-nya adalah 9. Skala paling maksimal adalah 9. Nah, sehingga di sini kita lihat kebutuhannya atau derajat ke anggotanya berapa. Dapat kita bandingkan dengan pembacaan dari nilai GH (41 sampai 56). Kita bandingkan dari secara menurun. Ini 41, ini sampai ke bawah. Jadi persentase totalnya. Sehingga harapannya dari 9 kebutuhan tadi dia akan sampai ke, kalau kita jumlahkan secara total, dia akan menjadi 100%. Di masing-masing fitur derajat atau bobotnya terhadap fitur terhadap requirement yang lain bagaimana, itu dapat kita derajatkan atau kita bobotkan. Ya, rumusnya adalah kita dapat menghitung E41 dikalikan dengan total keseluruhan, yaitu dari G dan H 56. Ini adalah menghitung berapa sih fitur yang dijumlahkan, maka dia menggunakan panah A dibagi dengan jumlah keseluruhan dari E41 sampai 56, itu yang di E, yaitu customer importance-nya, dibagi dengan counting dari G, H, 41 sampai 56. Ini jumlah dikalikan dengan nilainya yang tadi. Sehingga nanti akan muncul pembobotannya. Dengan kata lain, kalau di sini sama-sama dengan dikalikan dengan counting dari masing-masing jumlahnya, dapat kita bagi E41 dengan total dari penjumlahan dari customer importance. Jadi ini dibagi dengan penjumlahan keseluruhan dari customer importance. Maka akan ketemu derajat atau skala yang di. Sekarang kita bandingkan dengan customer competitiveness. Dengan kita. Nah, bagaimana menilai dari pesaing kita supaya tidak terlalu subjektif? Kita dapat menghitung faktor kemunculan dari lingkaran hitam, lingkaran putih, segitiga putih yang menghadap ke bawah. Karena skala maksimal adalahnya 5, lanjutkan di sebelah kanan ini. Skala maksimal adalah 5, sehingga 5 dibagi dengan jumlah dari keseluruhan ini. Kan A, I, B, T, itu jumlah dari keseluruhannya berapa? Dikalikan dengan 9, karena 9 adalah nilai maksimal. Jumlah dibagi dengan nilai maksimalnya. Kemudian baru dikalikan dengan penjumlahan dari masing-masing bobot ini tadi. Nah, di sini kita dapat memberikan bobot, misalnya segitiga yang menghadap ke bawah bobotnya adalah 1. Jadi kita memberikan nilai segitiga yang menghadap bawah nilainya 1. Lingkaran berwarna putih nilainya adalah 3. Lingkaran berwarna hitam nilainya adalah 9. Karena di sini lingkaran berwarna hitam adalah maksimal. Ya, kita dapat memakai ini. Jadi berapa sih nilai ini dibandingkan apabila keseluruhannya berwarna hitam.
lingkaran hitam. Karena nilai maksimal adalah lingkaran berwarna hitam. Nah, kita menggunakan warna A karena tujuannya adalah menghitung. Kalau yang kosong maka dia tidak dihitung. Ya. Sehingga kita mampu melihat berapa sih derajat pengisian kita. Dengan skala maksimal adalah 5. Kemudian kita bandingkan yang di pasar seperti apa. Contoh pesaing yang lain adalah alat uji geoteknik. Kita bandingkan dengan fitur yang lain, ternyata alat uji geoteknik dia memiliki skala 4 dan seterusnya. Kemudian dengan Kensign, Geolab, Geolab Ikram, sama Testing Indonesia. Jadi di sini kita bandingkan dari masing-masing pesaing kita derajat bobotnya bagaimana. Maka akan kelihatan kita memiliki kelemahan fitur di mana dan kekuatan fitur di mana. Apakah kita melakukan improvement atau malah kita tidak melakukan satu improvement dengan alat yang sudah ada. Nah, yang ketiga adalah kita membandingkan dengan, kalau tadi kebutuhan pasar, maka kita bandingkan yang berikutnya dengan kepentingan dari adanya fitur-fiturnya tadi. Fitur-fitur yang diharapkan adalah dapat mengolah data dan sensor untuk di-upload ke web server. Masih ratusan, karena saya kalikan dengan 100, yaitu dia menjumlahkan secara vertikal. Kalau tadi customer dia menjumlahkan secara horizontal, kita di sini menjumlahkan secara vertikal dari pengisian dari kita tadi. Jadi lingkaran-lingkaran ini kita jumlahkan secara vertikal yang skala tertentu. Ya, dapat kelihatan bahwa nilai berapa? Nilai totalnya berapa? 100. Oke, sekarang 100-nya kita hilangkan, maka nilainya menjadi kecil, yaitu 6,39, 7,725 dan seterusnya. Karena maksimalnya adalah kalau kita lihat dari skalanya tadi. Kita dapat menggunakan insentif. Kita jumlahkan jika dia kurang dari, atau kita jumlahkan dengan apabila dia untuk lingkaran ataupun bulatan hitam. Ataupun kalau misalnya kita ganti, misalnya, ternyata upgradable-nya untuk ini adalah moderat. Maka kita lihat dia moderat, maka skalanya juga ikut berubah, dan di bawah pun juga ikut berubah. Ratingnya juga berubah, 3,46, kita ubah lagi menjadi maksimal 4,4, sini menjadi 4,9. Jadi berubah. Apa yang kita isikan jadi berubah. Kalau misalnya nanti user ternyata nambahin lagi, kita dapat menambahkan di bawah secara otomatis. Relative weight-nya ini kita lihat dari masing-masing nilai bobotnya, yaitu nilai bobot ini dibandingkan dengan bobot yang lainnya. Berapa? Sehingga konsepnya akan sama,
bahwa nilai pembobotan yang ada di sini dibagi dengan jumlah dari keseluruhan dengan maksimum relationship-nya adalah 59 dibagi dengan nah gitu. Nah kalau week chart-nya kita dapat melihatnya dari relative week-nya, kita bentuk charting. Nah ini untuk all product kita bandingkan secara teknikalnya. Kalau tadi kita bandingkan secara kebutuhan konsumennya, kita bandingkan dengan teknikalnya. Kita lihat dari spesifikasinya. Apakah secara teknikal atau secara komponen kita melakukan upgrading. Kemudian di sini rumusnya juga sama, karena skalanya 5, maka kita melakukan secara vertikal. 5 dibagi dengan jumlah keseluruhan pengisian dikalikan 9, kemudian dikalikan dengan isi dari pengisian kita tadi. Kita dapatkan skala. Skalanya berapa? Kita bandingkan dengan alat uji yang lain, alat uji geoteknik, Kensen, Geolab, Ikram, Testing Indonesia. Kita lihat di sini ada beberapa fitur yang memang cenderung lebih baik, ada beberapa fitur yang memang cenderung tidak terlalu baik. Adalah bentuk chartnya, bagaimana sih performa dari our produknya yang kita dapatkan dengan kompetitor. Itu pengisian bentuk terhadap GFD, salah satu contohnya. Nah, apa pemakaian GFD yang kita gunakan adalah geoinclinometer yang kita nilai tadi. Bagaimana sih apa yang kita buat, kita bandingkan dengan model dari customer. Oke, mungkin demikian pertemuan kali ini. Tugasnya selama 15 menit silakan review penjelasan saya tadi di first segment. Kemudian untuk tugas 1 minggunya adalah silakan membuat HEQ. Misalnya kasusnya adalah untuk pembacaan sistem di pemantauan. Karena di sini tidak saya batasi, harusnya fitur-fitur yang disediakan atau fitur yang telah ada harusnya bervariasi. Jadi harusnya sangat bervariasi. Karena saya tidak menetapkan fiturnya harus apa dan bagaimana, kebutuhan customer juga tidak saya tetapkan, sehingga harusnya pengisian juga bervariasi. Sehingga kalau ada duplikasi, maka terpaksa nilainya kami bagi dengan jumlah duplikasinya tadi. Oke, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.